ada satu sekolah yang eh, apa blank spot gitu ya, nggak dapat sinyal. Tetapi kalau tidak salah beberapa waktu lalu sudah ditindaklanjuti oleh Kominfo, sudah dipasang routernya sehingga tidak harus ke pinggir pantai, yaitu di SD Tidu 04 ya. Kalau tidak salah sekarang sudah bisa ya internetnya, ya. Karena ini online, maka menurut teknis yang dari Dinas Pendidikan sebenarnya lebih tidak beresiko sebenarnya katanya. Ketika tiba-tiba eh, putus jaringan, secara otomatis itu sudah tersimpan di dalam servernya kementerian, sehingga tidak menjadi masalah. Lalu Bapak Ibu, pastikan bahwa Dapodik Bapak Ibu sudah tersinkron dengan baik, valid ya. Terutama jika ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka mohon di dalam Dapodik itu ada menu untuk eh, mengklik bahwa anak ini berkebutuhan khusus. Dan sampai nanti ada anak yang berkebutuhan khusus em, masuk menjadi sampel asesmen nasional ya. Jadi kalau bisa mohon Bapak Ibu yang memiliki, kalau di sekolah Bapak Ibu ada anak yang berkebutuhan khusus, pastikan ini sudah terinformasikan di Dapodiknya. Kemudian kepala sekolah nanti mengirimkan ya nama pengawas, kemudian proktor, teknisi, untuk kita buatkan surat tugas dari Kasudin ya. Sehingga eh, pekerjaan teman-teman ini tentu pekerjaan yang tidak mudah ya, tidak mudah dan membutuhkan support dari kita, dari Sudin, dari para kepala sekolah agar pelaksanaan asesmen nasional ini bisa berjalan dengan baik. Dan nanti melalui Mas Marhadi dan Pak Rido kita akan mendata eh, kesiapan asesmen nasional yang ada di Kepulauan Seribu ini. Barangkali eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon nanti dipastikan teman-teman semuanya sudah hadir ya, karena ini harusnya 23 sekolah SD, SMP, SMA, SMK, 23 sekolah. Kalau kali 3 berapa tuh? 69 ya. 69, tapi mungkin ini masih ada yang PLT, PLH ya. Setidaknya kalau yang tidak lengkap nanti bisa menyampaikan ke yang lain. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan rapat koordinasi persiapan asesmen nasional Kepulauan Seribu saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih Pak Urip atas arahannya. Acara selanjutnya adalah kebijakan ANBAN dan suling jaring yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas SMP kepada Pak Mutiarso, dipersilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hormati Bapak Kepala Seksi SD SMP SMA SMK Bapak Urip Tarsam. Hormati Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Operator dan semua yang hadir. Izinkan saya untuk share screen dulu Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, Pak, sudah. Ya, makasih. Di sini saya akan menyampaikan tentunya porsi saya nanti untuk soal teknis jaringan nanti oleh Pak Mardi dan Pak Ridho tentang kebijakan pelaksanaan AN sebagai hajatan besar sekolah Bapak Ibu setiap tahun. Tentunya hubungannya dengan pengelolaan siswanya ya dan pelaksanaannya, bahwa AN itu adalah hajat yang melibatkan seluruh komponen di sekolah, termasuk kurikulum, kesiswaan, dan sarpras, didukung oleh teman-teman dari Tendik
yang tak kalah penting untuk kesuksesan pelaksanaan ini. Mungkin yang pertama sampaikan tentang landasan kegiatan Bapak Ibu ya, bahwa kegiatan AN di tahun ini mengacu pada teknis ya, keputusan Kepala BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 019/2024 tentang pedoman penyelenggaraan AN atau Juknis AN gitu Bapak Ibu. Juga mengacu pada surat edaran dari Kepala BSKAP nomor 2045/2024 tentang jadwal pelaksanaan. Mungkin untuk kedua pedoman ini Bapak Ibu sudah membaca semuanya ya. Dan ini akan saya kupas secara lebih detail pada kesempatan hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa AN itu nanti akan mengujikan pada siswa kita 4 komponen. Yang pertama adalah kemampuan literasi, kedua kemampuan numerasi, ketiga ingin mengetahui tentang karakter Bapak Ibu, karakter siswa kita secara random, dan juga ingin mengetahui tentang pendapat siswa terhadap lingkungan belajar atau Sulingjar. Nah, mungkin barangkali sedikit berbagi bahwa apa sih literasi itu Bapak Ibu? Adalah kemampuan siswa untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Itu intinya di situ Bapak Ibu. Jadi akan diuji kemampuan berpikir dari L1 ya, level 1, memahami sampai L6 ya, merefleksikan atau mencipta. Ini literasi. Kemudian numerasi adalah kemampuan untuk berpikir konsep tentang angka, fakta, prosedur, dan alat matematika. Ini juga nanti tingkat soalnya beragam, nanti di bawah kita sampaikan. Lalu untuk yang karakter, tujuan utamanya adalah untuk mengukur karakter siswa yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila, yang 6 dimensi itu Bapak Ibu. Di antaranya tentang ketakwaan, tentang mandiri, gotong royong, dan lain-lain. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti akan diujikan di survei karakter. Kemudian yang survei lingkungan belajar atau Sulingjar, itu akan mendapatkan data pendapat anak-anak murid kita tentang kondisi pembelajaran di sekolah, tentang layanan sekolah terhadap mereka, tentang aspek-aspek kebinekaan, dan lain-lain. Semuanya bermuara pada profil pelajar Pancasila. Ini untuk nanti akan diujikan terhadap anak didik kita. Kemudian Bapak Ibu, siapakah peserta dari AN ini? Mungkin sama dengan tahun sebelumnya ya, bahwa untuk level SD itu adalah siswa kelas 5, pesertanya 30. SMP nanti level jenjang kelas 8 ya, peserta 45. Dan untuk SMA, SMK mungkin kelas 11, jumlah juga 45, ditambah cadangan, mungkin 5 ya. Kemudian peserta yang berikut yang sebenarnya juga ikut menentukan hasil rapot pendidikan adalah Bapak Ibu Guru yang nanti harus ikut survei lingkungan belajar atau Sulingjarnya. Jadi selama ini kalau hasil AN-nya jelek, rata-rata kita sebagai pendidik langsung menjudge anak-anaknya aja yang terpilih bukan anak yang bagus. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita harus sadar juga bahwa peran dari guru, kepala sekolah ketika mengisi Sulingjar juga ikut menentukan nilai rapot pendidikan kita. Jadi saling mempengaruhi Bapak Ibu ya. Ini pesertanya. Kemudian instrumen soalnya nanti, kalau siswa nanti mendapatkan soal AKM, lalu survei karakter, dan survei Lingjarnya tadi ya. Sementara kalau guru dan kepala sekolah, nanti hanya akan diberikan Sulingjar saja. Jadi tidak ada AKM untuk guru dan kepala sekolah. Hanya Sulingjar untuk guru, siswanya 3 komponen, tiga-tiganya. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk siswanya ya, terutama nanti mau disampaikan ke guru-guru yang mendampingi anak-anak kita, agar bisa persiapan, ada waktu kira-kira 1 bulan. Untuk persiapan numerasi, tes numerasi, materi-materinya adalah materi bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Itu materi yang akan diujikan nanti di AN. Nanti gurunya yang kompeten di sini mungkin guru MIPA ya, bisa mempersiapkan anak dengan materi-materi ini. Kemudian level soalnya, itu kalau kita lihat, soal pemahaman itu soal L1 ya, yang L2 maaf. L2 itu ya agak
mudah sih. Kemudian L3 aplikasi dan L4 penalaran sesuai dengan taksonomi Bloom yang sudah kita ketahui bersama. Untuk numerasi soalnya level L2, L3, L4. Mungkin nanti guru MIPA-nya bisa mempersiapkan materi-materinya. Untuk yang literasi Bapak Ibu, literasi nanti teksnya adalah teks sastra atau fiksi dan teks informasi. Mungkin ini guru bahasa lebih mengena ya. Walaupun materinya bukan materi bahasa Indonesia, ini lintas mapel Bapak Ibu. Soal AN adalah soal lintas mata pelajaran, tidak mengacu ke satu mapel saja. Level soalnya di sini kita lihat ada soal menemukan informasi, itu L1. Sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian soal menafsirkan, itu L3, L4 ya kalau nggak salah. Dan terakhir soal yang sulit, soal mengevaluasi atau merefleksi atau mencipta, ini L6 Bapak Ibu. Di beragam rentang level soalnya, semoga nanti Bapak Ibu guru kita, ini tentu nanti diampu oleh guru lintas mapel ya, terpisah koordinasi. Untuk yang Sulingjar, anak-anak nanti pasti akan ada soal-soal yang sifatnya pengakuan mereka ya, tentang keamanan sekolah, tentang kebinekaan, tentang kesetaraan gender, tentang kualitas pembelajaran. Nah, di sini nanti siswa akan menilai kita di sini Bapak Ibu, pengakuan jujur mereka. Namun kalau misalnya siswa itu benar-benar jujur, takutnya nanti nilainya akan jelek. Maka ya sedikit dipoles oleh Bapak Ibu guru secara bijak bagaimana untuk memilih jawaban-jawaban yang enak, bijak walaupun tidak berbohong. Bekali anak-anak kita untuk memilih poin-poin option jawaban yang pas Bapak Ibu. Juga untuk yang soal karakter, itu nanti akan mengujikan ingin mengetahui data tentang nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang sudah mereka kuasai. Ini mungkin ya murni mereka kita tidak bisa mempersiapkan ya mutlak dari jawaban jujur anak-anak kita. Namun untuk yang numerasi, literasi, dan Sulingjar, Bapak Ibu bisa membekali mereka dari sekarang. Ada waktu 1 bulan ya. Kemudian di Juknis juga disebutkan tentang pembiayaan. Namun di sini bukan ranah saya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di Juknisnya. Ini adalah Juknis pembiayaan dari kementerian. Nah, di DKI punya aturan tersendiri. Mohon nanti hati-hati saja agar pembiayaan di kegiatan AN tidak menyimpang dari kebijakan Pemprov DKI. Ini ya, Bapak Ibu silahkan dicerna sendiri. Kami tidak bisa menjelaskan hal ini. Untuk apa saja yang ada di Juknis. Terus pelaksananya Bapak Ibu, ini pelaksana minimal di setiap sekolah itu ada 1 ketua pelaksana, mungkin kepala sekolahnya, kemudian pengawas ruang, itu maksimal 1 ruang membantu 15 peserta ya. Ada proktor dengan tanggung jawab maksimal 30 klien komputer, dan teknisi 1 sadik, 1 satuan pendidikan, 1 sekolah, 1 teknisi, minimal Bapak Ibu. Ini adalah pelaksana, namun ini aja tidak cukup ya, karena untuk mengelola siswanya, yang membimbing siswanya, yang mengatur mereka untuk nunggu antrian, dan lain-lain itu adalah panitia-panitia juga. Maka barangkali perlu dibuat panitia besarnya Bapak Ibu untuk koordinasi agar pelaksanaan AN nanti dari awal sampai akhir itu bisa lancar. Tidak serta-merta panitia hanya 4 ini, masih banyak tenaga lain yang sangat vital untuk pelaksanaannya. Ini Bapak Ibu tentu akan sudah mempersiapkan dengan SK-nya. Ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan secara lebih rinci ya dari Juknis tugas sekolah setelah rapat hari ini. Yang pertama adalah wajib sosialisasi kepada siswa atau juga kepada orang tua tentang kebijakan AN. Banyak orang tua yang mengira ini adalah ujian. Ya, sampaikan mereka ini bukan ujian personal, tapi mereka adalah wakil-wakil sekolah yang nanti akan menentukan rapot sekolah. Jadi ini adalah pahlawan buat sekolah kita, anak-anak tersebut, karena dari hasil mereka lah akan menentukan rapot pendidikan sekolah kita di tahun depan. Sampaikan ke orang tua biar mereka tidak gelisah Bapak Ibu. Kemudian juga wajib memastikan kehadiran anak-anak atau partisipasi dalam kegiatan AN tersebut. Bagaimana caranya kalau ada siswa yang nggak datang ya hari itu ya, mungkin sudah membuat SOP sendiri, agar nanti pada saatnya semua peserta bisa terisi, di samping dengan cadangan. Yang berikut Bapak Ibu, mungkin ini sudah dilakukan ya, mengusulkan sesi gelombang pilihan moda ini sudah. Kemudian simulasi juga wajib diikutin. Ini sesuai jadwal Bapak Ibu, ada di SE nanti bisa dibaca. Kemudian
juga harus mengikuti gladi bersih sesuai jadwal. Mungkin sudah semuanya tahu. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah bahwa anak-anak yang tidak ikut AN itu wajib mendapatkan pembelajaran. Jadi ketika AN, siswa tetap belajar bagi yang tidak ikut AN. Ini perlu dikelola karena tentunya banyak Bapak Ibu guru yang fokus ke AN, namun yang kelas 7, kelas 9, dan kelas 8 yang tidak AN harus mendapatkan layanan pendidikan dengan baik. Ini tentunya nanti kurikulum akan berperan ya, mengatur agar sekolah tetap lancar. Berikut Bapak Ibu, perlu juga nanti segera membuat berita acara setiap hari dan menjamin keamanan, ketertiban lingkungan sekolah ketika AN berjalan. Bapak Ibu, tupoksi yang penting yang wajib oleh sekolah ketahui sehingga nanti pelaksanaannya lancar. Sekilas Bapak Ibu tentang jadwal pelaksanaan nanti juga sudah ada di SE, bisa dibaca sendiri, namun di sini saya tampilkan per jenjang. Untuk pelaksanaannya SD ada di 28-31 Oktober ya, masih cukup waktu untuk persiapan dengan 2 hari ya, 1 literasi, hari keduanya numerasi dan kegiatan sulingjarnya. Nanti ada di dalam jadwal. Kemudian untuk SMP di tanggal 9 sampai 12 September. Semoga ini nggak salah ya. 2 hari, hari pertama literasi dan karakter, hari keduanya numerasi dan survei. Sesuai dengan jumlah sesi yang Bapak Ibu sudah usulkan. Kemudian di SMA SMK itu di tanggal 19-22 Agustus. Kalau nggak salah nih. Kalau salah nanti mau diralat. Dan yang nggak kalah penting, sulingjar Bapak Ibu buat kepala sekolah dan pendidik ya, yang ada di dalam daftar, itu nanti SMA di tanggal 11-24 September, SMP di 25 September sampai 8 Oktober, cukup lama. Kemudian SD ada di tanggal 9-22 Oktober. Mohon nanti Bapak Ibu kepala sekolah bisa memantau di lamannya ya untuk dashboard, bisa melihat siapa yang sudah, siapa yang belum. Agar tidak ada satu orang pun guru yang tidak ikut mengerjakan sulingjar. Bapak Ibu, nilai dari sulingjar maupun nanti AN anak-anak sekali lagi akan menentukan nilai rapot pendidikan sekolah kita. Kita ketahui bahwa di tahun 2024 nilai rapot kita hasil dari AN 2023 kebanyakan nilainya turun. Sehingga yang mendapatkan pos kinerja hanya beberapa sekolah. Tidak seperti tahun sebelumnya. Terakhir Bapak Ibu, pesan-pesan saya selaku pengawas SMP, mungkin juga SD sama Bapak Ibu, target di Kepulauan Seribu harus 3 sukses ya. 1 sukses persiapan, meliputi peralatan, berarti domainnya teman-teman panitia inti nih, bagaimana listriknya, internetnya, klien, komputernya, karena selama ini banyak yang masih semi daring, tahun ini semuanya harus daring, maka untuk kebutuhan internet mohon dipersiapkan dengan baik, antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Juga dokumen-dokumen Bapak Ibu, yang manual maupun soft copy ini panitia berarti ada di ranah kurikulum ya. Persiapannya, daftar hadir, pembagian siswa, penatapan ruang, dan lain-lain mohon disiapkan dengan baik. Ketika nanti ada monef, entah dari dinas atau sudin atau dari manapun, bahkan untuk AN Pulau Seribu langganan monef dari kementerian Bapak Ibu, Puspendik, mohon nanti seluruh dokumen cetaknya sudah siap ya ketika itu pelaksanaan berlangsung. Dan yang terakhir, siswanya mohon dipersiapkan baik materi maupun mentalnya. Memang kita tidak boleh memberikan trik anak-anak dikasih materi terus-menerus sampai nanti ujian. Ini harusnya murni, tapi demi mengejar nilai yang lebih baik, tentu Bapak Ibu akan berikan mereka materi-materi tambahan di luar jam pelajaran. Mohon dipersiapkan dengan baik anak-anak tersebut. Dan yang sukses pelaksanaan, tentunya harapan kita semua adalah Pulau Seribu tidak ada pelanggaran ya. Tidak ada penyimpangan pelaksanaan OAN sesuai dengan juknisnya. Ini harapan kita semua. Jadi mohon dicermati setiap juknis, setiap item kegiatan yang sudah tertulis di sana. Dan yang terakhir tentunya adalah sukses hasil. Harapan kita nanti di tahun depan nilai rapot pendidikan kita kembali naik seperti tahun kemarin. Itu Bapak Ibu dari kami. Bila nanti ada yang nggak pas mohon diralat. Terima kasih. Arukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutiarso atas penyampaian materinya. Semoga apa yang disampaikan dapat kita
laksanakan sehingga proses pelaksanaan ANBK tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Acara selanjutnya adalah materi pemanfaatan laman ANBK dan Sulingjar tahun 2024 akan disampaikan oleh Pak Marhadi. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Weni selaku MC. Yang pertama, yang saya hormati kepada Bapak Urip selaku Kasih Dikdas dan PLT Kasih Dikmen. Yang saya hormati Bapak Mutiarso selaku pengawas SMP, dan saya banggakan pada rekan-rekan semua peserta ANBK dan Sulingjar ya untuk Kepulauan Seribu, baik itu dari kepala sekolah, proktor, dan teknis. Ya, langsung saja di sini saya ingin menampilkan ya, ini terkait laman ANBK ya. Di sini pemanfaatan laman web ANBK dan dashboard Sulingjar. Nah, Bapak Ibu, untuk tahun ini untuk laman ANBK itu tidak ada yang berubah ya. Sama saja seperti tahun lalu ya, di webnya anbk.kemendikbud.go.id. Nah, seperti biasa untuk alur data, yang pertama dari Dapodik ya atau MS, ini terus lari ke Perpal, langsung PD data, terus masuk ke BOAN. Yang jam sebelumnya kan kita sudah membahas ya terkait BOAN. Nah, dari sini, dari web BOAN baru ditarik data ke web ANBK. Jadi yang pertama kemarin itu kita wajib melakukan di pendataan di web BOAN gitu. Kalau di pendataannya sudah dicetak DNS, terus diverifikasi, setelah sesuai, dicetak di NT, lalu bisa baru ditarik di web ANBK. Jadi jika ada pertanyaan, Pak, kenapa peserta web di web ANBK itu belum muncul? Karena di web BOAN-nya itu belum tercetak di NT gitu. Jadi jika sudah sesuai pendataan di BOAN, baru bisa ditarik di web ANBK. Nah, di sini untuk lamannya, tampilan webnya. Nah, di sini juga ada akun yang terkait. Yang pertama, Dismendik, tim teknis provinsi, tim teknis cabang kota, dan satuan pendidik. Jadi untuk akun ini, semua dari provinsi, kota, atau sudin ya, semua dan sekolah ini mendapatkan akun untuk memanfaatkan web ANBK ya. Jadi dari pihak Puspendek memberikan ke provinsi, dari provinsi memberikan ke kabupaten kota atau sudin masing-masing, terus sudin memberikan ke satuan pendidikan. Nah, untuk dashboardnya sama aja seperti tahun lalu ya, tidak ada perbedaan. Mungkin kalau yang udah menjadi proktor setahun 2 tahun lebih ingatnya agak cepat gitu. Jadi untuk menunya sama saja, tidak ada perbedaan sama sekali. Di sebelah kiri ini biasa dashboard, yang tengah ini pengumuman ya. Nah, di sini untuk akun ya, untuk sini tim teknis yang tadi sudah saya jelaskan, baik provinsi, kota, dan satuan pendidikan, semuanya mendapatkan akun untuk memanfaatkan laman ANBK ya. Nah, di sini untuk cara loginnya ya, cara loginnya di sini ada ANBK yang X-nya ini kode provinsi, yang Y-nya ini kode kabupaten. Kalau kurang jelasnya nanti setelah acara ini yang mendapatkan akun yang untuk mengakses laman ANBK bisa menghubungi saya dan bisa menghubungi ke Pak Ridho.
Nah, di sini yang tadi saya jelaskan, yang sebelah kiri ini ada menu dashboard ya. Di sini terdapat banyaknya status pelaksanaan, data sekolah, misalnya data sekolahnya, kepala sekolahnya kan banyak tuh kepala sekolah yang pindah gitu ya, yang ganti-ganti. Nah, wajib diupdate ya data-data terkait data kepala sekolahnya. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan, kalau di web ANBK itu yang bagian tengahnya itu adalah bagian informasi ya terkait jadwal, kapan aja sinkron gitu kan, terkait prosedur pelaksanaannya. Ini di bagian tengah dashboard ANBK-nya ya. Nah, Bapak Ibu, jika ingin mengetahui tim teknis dari kabupaten mana saja sih, bisa dilihat di menu kanan atas ya. Di situ sudah saya input daftar-daftar namanya dan juga nomor pribadi ya untuk mengechat jikalau ada pertanyaan terkait ANBK. Nah, di sini untuk yang di bawah kanan, di sini Apa sih ANBK? terkait download berkas ya di sini. Kepala SD SMP SM. Oh, enggak, gua mah. Belum bocor ya. Nah, untuk di bawah kanan di sini seperti biasa ya untuk download berkas, biasa kan sebelum sinkronis atau yang semi online itu ada yang petunjuk sinkron gitu ya, atau untuk aplikasi ada di sini semua. Jadi download segala sesuatu aplikasi kayak Esambro-nya ada di sebelah bawah kanan ya. Mungkin teman-teman udah paham semua terkait dashboard web ANBK ini. Saya ingin mengingatkan kembali saja gitu ya. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan ada juga video tutorialnya. Misalnya ada eh, kan saya nggak tahu nih apakah ada yang baru atau gimana proktornya gitu. Nah, di sini tugas kami nih saya dan Pak Ridho sebagai tim teknis ya. Nah, di sini tugasnya ya intinya mah berkoordinasi dengan satuan pendidikan. Nah, di sini yang pertama ya membagikan akun lah gitu. Jadi, jikalau satuan pendidikan belum mempunyai akun ANBK, bisa menghubungi tim teknis ya ke saya atau ke Mas Ridho. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan ada tim teknis. Nah, jangan lupa untuk fakta integritasnya ya setiap proktor, teknisi, pengawas itu wajib mengupload ya. Kalau belum mengupload atau belum dibuat itu tidak bisa membuat berita acara ya. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya karena kalau untuk yang senior ANBK ini kan udah lebih paham. Takutnya ada yang baru aja gitu. Ini hanya sekedar mengingatkannya untuk menu-menunya semuanya sama ya. Ada fakta integritas, semuanya wajib. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini sebagai proktor, hal-hal apa saja yang dilakukan sebelum pelaksanaan ANBK? Mungkin saya berhenti sejenak. Saya ingin bertanya, mungkin ada satu atau dua orang menjelaskan hal apa saja sih yang dilakukan sebelum pelaksanaan ANBK dan saat pelaksanaan ANBK melalui pemakaran di web ANBK. Mungkin ada yang ingin berkomentar, dipersilakan. Hal apa saja sih? Misalnya satu atau dua persiapannya apa sih yang dilakukan? Sebelum aja deh, sebelum pelaksanaan ada yang bisa menjelaskan? Oke, halo Bapak Ibu. Oke, saya panggil ya, misalnya dari SMP 241, operatornya atau proktornya hadir. Dua empat satu. Ya, ada yang bisa menjelaskan di sini? Ada yang SKB? Kan tidak lama lagi SKB ini akan melakukan simulasi ya. 36 atau 37 beri tanggapannya gimana? Hal-hal apa saja yang dilakukan sebelum pelaksanaan AN?
36 dan 37 salah satu. Halo. Gimana nih? Tidak ada yang memberikan komentar? Saya boleh ya, Pak? Ya boleh, silakan. Emang diharuskan. Takutnya lupa atau apa gitu. Jangan hanya Oh, mendengarkan saja iya, yang pertama, ya. kalau menurut saya memastikan semua komputer yang akan digunakan itu sudah terinstall aplikasi ANBK, lalu juga memeriksa koneksi internet di seluruh ruangan, pastikan jangan ada koneksi yang problem ataupun LAN-nya bermasalah, memastikan juga biasanya suplai listrik di ruangan memadai. Biasanya kalau di Sabira itu kita bersurat juga ya, supaya pemadaman listriknya eh, apa tidak dipadamkan yang sesuai jam biasanya gitu, karena takutnya mengganggu. Lalu kita juga memastikan tata letaknya dan memastikan anak-anak juga membawa kartu ujiannya. Mungkin itu Pak, kalau dari saya. Kurang Oke, lebihnya baik Bu. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Benar, itu salah satunya ya untuk peraya. Nah, jadi sebelum pelaksanaan kita mengecek kembali data infrastruktur ya terkaitnya itu jaringan. Nah, mungkin lanjut aja. Mungkin ada yang masih malu-malu untuk menjelaskan aja terkait tahun lalu di sini gambarannya yang harus dipersiapkan oleh proktor ya. Itu yang tadi Ibu bilang terkait data infrastruktur ya, terkait internetnya, komputernya ya kan. Nah, di sini hal yang wajib ya dilakukan untuk para proktor nih selaku pemegang web laman ANBK ini melengkapi data, menentukan status pelaksanaan yang disampaikan Bapak Urip kan kemarin tadi itu untuk status pelaksanaan ya. Eh, Kalau untuk Pulau Seribu pasti mandiri semua ya, tidak ada yang menumpang. Nah, untuk modanya itu untuk tahun ini DKI Jakarta yang sudah disampaikan Pak Urip itu harus online ya. Nah, di sini dari 1 sampai 12 terkait pelaksanaannya yang sebelahnya nih saat pelaksanaan. Nah, jadi di sini saya hanya mengingatkan saja terkait hal-hal yang perlu dilakukan oleh proktor ya. Kita berbagi sharing aja. Nah, di sini penjelasannya yang tadi ya data infrastruktur yang saya jelaskan di sini memilih teknis ya kan nama kepala sekolahnya, proktornya siapa saja, jadi di input ya di menu data sekolah. Jangan lupa ya di sini untuk kesiapannya, jangan lupa di-upload untuk kesiapan pelaksanaan ANDK. Untuk menu-menunya sama aja sebenarnya mah. Dari ada fakta integritas ya kan yang pertama kan kita mengupload surat kesiapan yang tadi itu, terus bikin fakta integritas ya kita menentukan pengawasnya dari mana. Untuk pengawasnya di sini sama seperti tahun lalu ya, untuk pengawas kita silang ya. Nah, jangan lupa di menu asesmen nasional ini proktor menambahkan ID ya ya sama saja. Untuk menunya mungkin saya skip aja ya. Oke, mungkin sekian dari itu aja pemaparan saya terkait pemanfaatan laman ANBK. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marhadi atas materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ridho. Kepada Pak Ridho dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Jabat dan Bapak Ibu Eselon tingkat studi pendidikan Kepulauan Seribu, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru,
Bapak Ibu proktor, teknisi, Bapak Ibu eh, semua yang hadir di Zoom ini. Eh, Perkenalan, nama saya Ridho ya, kalau Bapak Ibu yang belum kenal seperti itu. Saya di sini membantu seperti itu ya, membantu Mas Marhadi untuk pelaksanaan AN di tingkat SD seperti itu, khususnya seperti itu. Namun di sini saya tadi diminta oleh Mas Marhadi untuk menyampaikan sedikit best practice seperti itu ya, yang ada di sekolah kami seperti itu. Untuk AN ini seperti yang di Pak pengawas tadi, Bapak pengawas, Bapak Mutiarso, bahwa itu adalah sesuatu hal yang penting dan itu rutin setiap tahun seperti itu. Dan untuk di Jakarta khususnya itu sebenarnya itu mulanya itu ditantang oleh Pusmendik seperti itu ya. Kenapa kok awal mulanya itu online supaya kita semua sepaham seperti itu ya. Awalnya itu pas pelaksanaan BIMTEK oleh pejabat gitu ya, AN itu DKI Jakarta itu ditantang oleh Pusmendik, bisa enggak kalau di DKI Jakarta itu pelaksanaan NBK seluruhnya dilaksanakan dengan moda online seperti itu. Karena apa? Karena untuk tahun kemarin saja itu provinsi di Yogyakarta itu semua sudah online seperti itu. Jadi yuk kita di Jakarta seperti itu ditantang oleh Pusmendik untuk bisa enggak melaksanakan online seperti itu. Kemudian kemarin melalui rapat kami dengan Pak Urip dan Mas Marhadi juga ditantang oleh Bapak Sekdis ya, Bapak Taga, bahwa bisa enggak kalau di Jakarta itu dilaksanakan pelaksanaan ANBK-nya online seperti itu. Dan yang menjadi contoh itu bukan sekolah-sekolah yang ada di daratan seperti itu Bapak Ibu, tapi sekolah-sekolah yang ada di Kepulauan Seribu seperti itu. Khususnya sekolah yang ada di Pulau Sabira, SD dan SMP. Karena 2 tahun yang lalu untuk SD Pulau Sabira, Pak Tawari, senior saya itu sudah melaksanakan online dan itu sukses seperti itu. Dan di situ Pak Taga dulu kalau nggak salah mengajak Bapak Kepala LPMP ya, Kepala BPMP Pak Salim ya, itu untuk Monef di Pulau Sabira itu, dan Bapak Kepala BPMP itu terheran-heran kok bisa di pulau yang paling jauh itu dilaksanakan online dan lancar seperti itu. Itu dasar dari Bapak Sekdis, Bapak Taga itu mungkin mengiyakan bahwa pelaksanaan di Jakarta itu harus online karena di Yogyakarta itu sudah melaksanakannya full online. Untuk itu kita harus sepaham dulu bahwa di pulau ini paling tidak kita mempersiapkan online itu seperti apa dan nanti akan bagaimana seperti itu. Untuk pelaksanaan online, Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita tahu itu adalah kecepatan internet di sekolah kita seperti itu. Untuk tahun kemarin khususnya di SD dan di SMP itu, kalau nggak salah di SMP Pulau Tidung itu sudah online, SMK online, dan di SD itu sudah SD Pulau Untung Jawa, SD Pulau Tidung 2, 3, 4 itu semuanya sudah online. Dan Min kalau nggak salah juga sudah online. Jadi kita berharap bersama berdoa agar harapan kita semua untuk tahun ini di Pulau Seribu itu juga dilaksanakan secara online karena untuk mensukseskan program dari Bapak Taga ini. Jadi Bapak Taga selaku Sekdis dan juga mungkin yang jadi Kasudin kita menghendaki untuk pelaksanaan ANBK ini online seperti itu. Mungkin izin Mas untuk share screen ya. Udah kelihatan ya Mas Marhadi ya? Oke, siap. Ya, jadi yang pertama itu kita cek dulu ya Bapak Ibu sekalian. Boleh untuk mengecek kecepatan internet itu banyak, bisa di speed test dan juga kalau ini web yang diberikan kementerian dan juga nanti juga menjadi dasar kita untuk pelaksanaan online dan juga pasti diminta oleh dinas. Kita cek dulu kecepatan di sekolah kita itu berapa melalui web noc.kemdikbud.go.id seperti itu. Kita nanti akan halamannya seperti ini. Kemudian kita klik di sini ada download, upload, ping dan jitter. Di sini kita bisa langsung aja klik start untuk mengetahui kecepatan internet di sekolah kita.
Nah, di sini kalau di Untung Jawa ya khususnya itu kecepatan internet itu kalau di SD itu hampir udah menyentuh 100 Mbps. Ini sudah cukup Bapak Ibu untuk pelaksanaan online yang kalau pelaksanaan online itu satu satu lab ya, satu server dan 15 klien itu hanya membutuhkan kisaran sekira 13 Mbps. Jadi kalau ini misalnya 91, uploadnya 98 itu sudah sangat cukup. 20 pun saya kira sudah bisa untuk dilaksanakan secara online. Bagaimana jika misalnya pelaksanaan atau koneksinya kurang dari 20 atau mungkin kurang dari 10, itu bisa diakalin dengan kita menggunakan 2 provider seperti itu atau bahkan 3 provider. Seperti di Untung Jawa, kemarin kita menggunakan 2 provider, provider Indosat dan juga provider Telkomsel. Jadi satu provider, satu tethering HP guru itu mencabang atau merangkul 5 klien seperti itu. Jadi dibagi-bagi. Jadi misalnya Telkomsel 1, klien 1 sampai 5, Telkomsel 2, 6 sampai 10, Telkomsel 3, atau Indosat yang ketiga nanti 11 sampai 15. Jadi nanti kita tidak terfokus atau tidak terfokus satu provider saja, kita juga punya cadangan dan juga alternatif lain seperti itu. Kalau di Untung Jawa, untuk tahun ini mungkin menggunakan satu provider ya karena sudah sinyalnya sudah cukup lumayan seperti itu. Kemarin saya ke Pulau Tidung juga sudah oke sinyalnya. Jadi untuk sinyal ini mohon dicek kembali. Kita harus mencari alternatif-alternatif lain jika nanti sinyal A-nya ketika hari H kita putus atau tidak terkoneksi, mungkin di sinyal B kita juga bisa manfaatkan. Mungkin dari support dari Kominfo, dari ANBK pertama juga sudah disupport ya untuk Kepulauan Seribu. Biasanya kalau pas pelaksanaan AN itu di loss seperti itu. Mungkin nanti kami selaku tim dan juga Bapak Ibu Proktor untuk mungkin komunikasi atau koordinasi dengan Kominfo seperti itu. Biasanya Kominfo itu sudah paham kalau masa-masa pelaksanaan AN itu dikasih lebih lah kuotanya jika ada sekolah yang menggunakan Kominfo. Dan juga mungkin disiapkan juga untuk mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah menyiapkan kuota seperti itu. Kuotanya tidak banyak sih, cuman mungkin pulsa mungkin 100-200 ribu juga sehari udah cukup seperti itu. Kemudian langsung saja untuk setelah kita cek sinyalnya kita ketahui dulu tanggal-tanggalnya seperti itu. Karena di sini itu ada 2 pelaksanaan. Pelaksanaannya adalah NBK dan juga yang kedua Sulingjar seperti itu. Karena ini juga dasar kita sekolah untuk mendapatkan nilai dari rapot mutu seperti itu. Tidak hanya di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK saja, tapi juga untuk jenjang PAUD. Juga Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah mengisi Sulingjar seperti itu. Jadi selain ada AN juga ada Sulingjar, survei lingkungan belajar yang tahun kemarin PAUD sudah mengisi Sulingjar. Ini tahun kedua dan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK kalau nggak salah udah tahun keempat seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah PAUD mohon untuk dipersiapkan juga untuk pelaksanaan Sulingjarnya seperti itu. Karena ini juga menjadi dasar kita untuk rapot mutu. Karena rapot mutu ini banyak sekali manfaatnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mutiarso mungkin ya bahwa jika di suatu daerah kenaikan rapot mutunya itu bagus, itu akan mendapatkan dana bos kinerja seperti itu. Kayak untuk tahun ini kalau nggak salah Pulau Panggang dapat seperti itu bos kinerja karena nilai rapot mutunya naiknya lumayan bagus seperti itu. Dan juga mungkin dipersiapkan juga anak-anak kita ya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru sudah hafal. Jangan sampai ketika nanti kita ya untuk siswa dan juga guru mengisi Sulingjar, misinya ngasal. Misalnya ada pertanyaan, apakah di sekolah pernah terjadi bullying yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Jangan sampai
peserta didik itu mengisi pernah, nanti akan membahayakan itu bagi sekolah Bapak Ibu ya. Atau mungkin apakah ada pertanyaan di sekolah itu Bapak Ibu atau warga sekolah pernah melakukan kekerasan, mohon maaf kekerasan tindak seksual. Nah, itu kalau ada peserta didik yang menjawab iya, itu nanti juga akan mungkin bahaya ya seperti itu ya. Jadi mohon untuk dipersiapkan dan juga dibaca secara teliti untuk soal-soal nanti ketika Bapak Ibu guru dan juga peserta didiknya mengisi suling jar ini. Karena suling jar ini untuk PAUD yang mengisi hanya Bapak Ibu guru dan juga eh, Bapak Ibu kepala sekolah. Kalau untuk SD sederajat sampai dengan SMK, peserta didik, Bapak Ibu gurunya, dan juga Bapak Ibu kepala sekolah mengisinya. Bagaimana jika PLT ya? Kalau PLT sama seperti tahun kemarin mungkin ngisi kalau ada Bapak Ibu kepala sekolah satu sekolah dan juga satu PLT berarti mengisi 2. Seperti itu untuk suling jar. Untuk jadwal suling jar ini untuk PAUD ini sekitar kalau nggak salah ada 4 minggu atau 1 bulan di bulan September bulan September minggu keempat sampai Oktober minggu ketiga untuk PAUD ya. Jadi masih agak lama, masih bisa dipersiapkan untuk eh, mengisi suling jarnya. Nanti seperti apa web suling jarnya bisa kalau ada waktu bisa kami share seperti itu ya. Untuk SMK, SMA juga sudah ada jadwal-jadwalnya. Untuk SD nanti jadwalnya adalah ini minggu ke-3 dan ke-4 seperti itu untuk bulan Oktober. Jadi 2 minggu untuk SMK, SMA 3 minggu. Untuk pelaksanaan ANBK-nya di sini minggu depan ya berarti 2 minggu, untuk tanggal 5 ya, tanggal 5 Agustus ya sampai tanggal 11 ini untuk simulasi ya, untuk jenjang SMP dan juga sampai SMK, SMA. Jadi mungkin untuk dipersiapkan, untuk simulasi, labnya dipersiapkan, kemudian perangkat-perangkatnya dipersiapkan, karena ini waktunya sudah cukup dekat seperti itu. Dan untuk SD itu masih agak lama ya, sampai bulan September untuk simulasi. Biasanya kalau SD ini simulasinya bareng serentak di bulan Agustus. Tapi untuk tahun ini SD dia dimundurkan mepet dengan waktu pelaksanaan ANBK-nya. Untuk yang oranye ini gladi bersihnya, untuk yang hijau ini pelaksanaan asesmennya. Kalau yang ini suling jarnya. Kemudian untuk pendataannya mungkin ini nanti tidak usah dibacakan semua, bisa di-share aja langsung oleh Mas Maradi untuk impor data calon peserta ininya itu kalau SD itu sampai dengan 27 September. Jadi kami ingatkan kembali bahwa untuk pengisian data AN dan juga suling jar itu pengisiannya berdasarkan dapodik yang dikelola oleh Bapak Ibu kepala sekolah melalui operator. Jadi mohon untuk dapodiknya dicek kembali mana yang belum valid divalidkan untuk NIK, terutama untuk NIK pendidik karena nanti suling jar menggunakan NIK pendidik. Nanti untuk akun bioportal atau BioAN ya itu bisa kami share setelah mendapatkan persetujuan dari dinas. Kemudian untuk akun ANBK juga akan kami share terutama untuk SD, untuk SMP, SMA, SMK sama Mas Maradi. Nanti setelah ada Bapak Ibu mengerjakan dapodiknya udah disinkron, jangan lupa kalau misalnya peserta didiknya kayak Untung Jawa, Pulau Kelapa, Pulau Pari yang lebih dari 30 itu, jika ada peserta didiknya yang mungkin mengalami tidak diinginkan untuk mengikuti ANBK, mohon untuk diisikan untuk jenis-jenis hambatan belajarnya, misalnya dia hambatan belajar atau mungkin tunadaksa ringan, mohon diisi di bagian kebutuhan khususnya, karena nanti akan mempengaruhi apakah nanti akan terjaring ANBK sebagai peserta atau bukan. Tapi kalau misalnya ada peserta didik yang misalnya dia terjaring tapi dia berkebutuhan khusus, mohon segera dirubah di dapodiknya sebelum tercetaknya di NT. Kalau udah di NT ini tidak bisa di-generate lagi atau tidak bisa dirubah. Tapi selama DNS atau sebelum 30 September itu masih bisa
dirubah atau diperbaiki. Tapi kalau untuk SMA, SMK mungkin waktunya sudah habis ya, jadi tinggal pelaksanaan. Untuk SMP sampai dengan 16 Agustus tahun 2024 untuk Dapodiknya. Mohon untuk siswa yang kelas 5 ya, untuk kelas 5, untuk yang kelas 5 tahun sekarang nih yang SD, kemudian yang SMP untuk kelas 2, mohon Dapodiknya dicek-cek kembali mana yang mungkin memiliki kebutuhan khusus, mana yang tidak. Jadi nanti yang berkebutuhan khusus di Dapodiknya diisi berkebutuhan khusus, misalnya hambatan belajar atau mungkin apa, nanti tidak akan tersaring untuk ANBK. Benar kata Bapak Mutiarso, Bapak pengawas, bahwa ini sangat sensitif bagi orang tua. Karena apa? Karena jika peserta didiknya lebih dari 30, nanti peserta didik yang tidak tercover untuk melaksanakan ANBK akan mungkin ada yang protes, kok anak saya tidak ikut ANBK, kan seperti itu. Kan kalau orang tua kan kadang tidak paham, kan seperti belum paham kalau ANBK itu hanya sampling kalau di SD itu 30 peserta didik, 5 cadangan. Mungkin kalau di Untung Jawa misalnya ada 50 peserta didik, berarti kan ada 20 yang tidak ikut seperti itu. Jadi itu harus tugas Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah dan juga proktor teknisi untuk memberikan pemahaman kepada orang tua seperti itu. Jadi untuk SD untuk pendataannya sampai dengan 30 September untuk DNS. Nanti kalau sudah DNT tidak bisa berubah lagi ya seperti itu. Kalau DNS masih bisa di generate. Untuk ini untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang bisa mengikuti ANBK itu yang ini tunarungu, tunadaksa ringan, cerdas istimewa dan bakat istimewa. Kalau yang selain ini tidak akan terjaring sebagai peserta ANBK. Misalnya tunanetra kan nggak mungkin. Kalau tunanetra kan nggak bisa lihat di layar kan seperti itu. Atau mungkin kesulitan belajar seperti itu. Kalau kesulitan belajar juga tidak tercover untuk menjadi peserta asesmen nasional berbasis komputer ini ya. Dan juga ini yang akan diimport ke bioportal ya, data siswa yang akan ditarik atau diinjek di bioportalnya itu nama siswa, tempat tanggal lahir, orang tua, ID semester, jenis kelamin, agama, alamat dan sebagainya. Ini nanti sebagai dasar acuan rapot mutu sekolah seperti itu. Jadi rapot mutu sekolah itu selain dari asesmen yang sudah dikerjakan siswa dan juga Sulingjar, dia juga akan mengambil data-data seperti ini, jenis kelamin, agama, NISL, kan seperti itu. Kemudian orang tuanya, seperti itu. Akan diolah oleh Pusmendik, seperti itu. Ini untuk sekarang ya, untuk pelaksanaan tes untuk kelas 5, kelas 8, dan juga kelas 11. Kemudian untuk karena kita adalah online, untuk persiapan infrastrukturnya ya seperti itu Bapak Ibu. Di tingkat Jakarta itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Urip ya seperti itu, bahwa Bapak kasih kita. Untuk online itu perangkatnya itu mungkin lebih simpel atau lebih mudah. Jadi hanya membutuhkan komputer proktor dan klien. Kliennya itu nih kalau bisa, kalau idealnya 15 ya. Untuk proktornya cukup 1. Kalau proktor ini untuk online itu tidak harus komputer, boleh juga laptop atau all-in-one. Kalau klien boleh desktop, all-in-one ataupun laptop, ataupun Chromebook ya. Chromebook kalau di Pulau Seribu kayaknya belum ada yang dapat Chromebook. Untuk speknya mungkin ini saya yakin untuk di sekolah-sekolah udah melebihin semua Bapak Ibu. Speknya udah melebihin semua, jadi tidak usah dijelaskan seperti itu. Jadi lebih simpel ya, mungkin semuanya sudah memahaminya. Dan nanti mohon untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah jangan lupa untuk menunjuk proktor dan juga teknisinya seperti itu. Karena nanti proktor dan teknisi juga yang akan mempersiapkan teknis labnya itu seperti apa. Seperti itu. Jadi
ditunjuk karena kan untuk di Kepulauan Seribu itu baru adanya rotasi ya, rotasi tenaga pendidikan ya seperti itu. Jadi mohon untuk ditunjuk jika ada operator yang baru, mohon untuk dipastiin lagi siapa kan yang akan menjadi proktor seperti itu ataupun teknisi. Untuk proktor, proktor itu biasanya dari operator sekolah ya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga proktor itu berasal dari Bapak Ibu guru juga seperti itu. Jadi jika ada misalnya operator baru yang mohon diinfokan seperti itu. Untuk proktor ini di Pulau Seribu saya yakin sudah solid ya Bapak Ibu ya. Meskipun ada rotasi mungkin sudah solid karena di Pulau Seribu itu sekolahnya sedikit jadi mungkin tidak memerlukan banyak eh, pendataan lagi ya seperti itu karena mungkin mungkin yang jadi masalah kayak di Untung Jawa ya yang mungkin eh, proktornya dari TK jadi harus dilakukan sosialisasi lagi kepada proktornya mungkin seperti itu yang proktor-proktor atau tendik-tendik dari TK yang masuk ke SD ataupun SMP pasti masih awam untuk pelaksanaan NPK. Namun itu nanti tidak menjadi masalah karena di Pulau Seribu itu biasanya adanya kerjasama yang baik antara SD dan SMP. Jika proktornya masih belum begitu memahami, mungkin proktor yang dari SMP-nya mungkin bisa mengajarkan seperti itu. Kalau untuk teknis ini dipilih dari tenaga pendidik boleh, tenaga kependidikan boleh, ataupun misalnya pun nggak ada, untuk teknisi bisa diambil dari penjaga sekolah, itu kepepetnya tidak masalah. Yang penting dia memahami tentang kelistrikan dan juga komputer kan seperti itu. Untuk karena kan di sini juga harus menata, membutuhkan eh, tenaga ya seperti itu. Nah, kemudian untuk tanggung jawab teknis sekolah itu seperti apa, Bapak Ibu? Yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan pelaksana AN tingkat provinsi atau kabupaten kota. Ini salah satu eh, tugas sekolah dan saat ini sudah kita lakukan yaitu koordinasi dengan pelaksanaan. Kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu pengawas, kemudian tim teknis, kemudian Bapak Kasih dan juga mungkin Bapak Kasudin ya seperti itu ya. Karena ini salah satu tugas sekolah yaitu melakukan koordinasi. Jadi kita menyamakan persepsi dulu untuk AN ini. Kemudian nanti jangan lupa juga mengikuti simulasi, gladi bersih, dan juga pelaksanaan AN. Jadi simulasi ini wajib bagi setiap sekolah ya, karena kita mengetahui eh, kemampuan lab kita itu seperti apa. Biasanya kalau mudah online untuk simulasi ini sama Pusmendik dibikin mungkin ya mohon maaf dibikin error biar kita tahu dulu cara penanganannya. Jadi nanti ketika adanya simulasi mungkin ada sedikit gangguan ataupun error, Bapak Ibu juga nggak usah khawatir karena memang itu dibikin kan seperti itu agar sekolah itu membuat mitigasi perencanaan. Kalau misalnya error itu misalnya satu error itu bagaimana, misalnya sinyal yang nggak ada bagaimana. Mungkin di simulasi ini nanti kita akan mengalaminya seperti jadi nanti kita harus menyiapkan plan A, plan B dan lain sebagainya. Kemudian kita gladi bersih ini akan waktunya mepet dengan pelaksanaan AN. Jadi gladi bersih dan pelaksanaan AN. Untuk tahun kemarin untuk pelaksanaan online ini tidak ada masalah Bapak Ibu. Seperti yang eh, sekolah di Pulau Seribu ya 4 sekolah atau 5 sekolah yang online itu lancar sama seperti semi online semuanya lancar. Meskipun di dalam simulasi ini ada sedikit gangguan tapi pas pelaksanaan asesmennya itu secara garis besar lancar dan sukses seperti itu. Jadi harus menyiapkan plan yang terpenting. Nah, melaksanaan AN sebaik-baiknya penuh dengan tanggung jawab dan kejujuran. Tanggung jawab kita sebagai proktor, teknisi, Bapak Ibu kepala sekolah selaku penanggung jawab di sekolah dan juga pengawas AN ya. Biasanya pengawas AN ini diambil dari sekolah lain seperti itu. Kalau di
Pulau Tidung atau Pulau Pramuka, Pulau Kelapa kan banyak sekolah yang satu jenjang ya, misalnya di SD ada beberapa sekolah gitu. Atau mungkin kalau tidak ada satu jenjang ya boleh mengambil dari jenjang di atasnya, misalnya di SD yang ambil pengawas dari SMP itu lebih bagus. Ya. Merekapitulasi peserta AN yang mengikuti simulasi, gladi bersih, dan pelaksanaan AN. Jadi kita seperti yang dibilang Pak Marhadi tadi, kita harus yang terpenting mendata arsip-arsip yang eh, arsip-arsip ANBK ini. Untuk simulasi, sebenarnya simulasi ini untuk peserta didik tidak diwajibkan ikut, namun lebih baik diikutkan seperti itu. Karena apa? Untuk simulasi ini biar kita mengenalkan kepada peserta didik untuk web AN assessment di eh, komputernya itu seperti apa, mengenalkan fitur-fiturnya seperti itu, sambil mengenalkan. Jadi untuk simulasi ini tidak wajib peserta didik, namun eh, disunahkan lah seperti itulah, biar kita juga memahami. Untuk gladi dan lain ini wajib untuk peserta didik. Membuat laporan ini sudah jelas ya, laporan pelaksanaan simulasi, gladi bersih, dan pelaksanaan AN. Kemudian Proktor ya, ini tugas proktor itu memastikan komputer proktor beroperasi dengan baik. Jadi kami ulang bahwa komputer proktor ini kalau yang online itu tidak perlu speknya tinggi, boleh laptop ataupun all-in-one ataupun komputer, boleh. Yang penting bisa bekerja dengan baik. Memasang aplikasi proktor browser. Nah, ini untuk yang online ya. Kalau yang semi, VirtualBox, VHD, Exam Browse Min, dan ini kalau kita nanti moda semi daring. Kalau kita kan sampai saat ini pelaksanaan masih online, jadi menggunakan Proctor browser. Membantu teknisi menyiapkan exam browser klien. Ini tugas teknisi sebenarnya, teman. Proctor juga harus membantunya ya, berdua. Walaupun mungkin Bapak Ibu yang guru kelasnya bisa membantu teknisi dan Proktor, karena ini adalah program sekolah, bukan program sebagian eh, bukan program proktor dan teknisi saja ataupun guru kelas 5, tapi program sekolah. Jadi harus didukung oleh seluruh warga sekolah ataupun stakeholder yang ada di Kepulauan Seribu seperti itu. Melakukan sinkron. Kalau sinkron ini sekali lagi Bapak Ibu kepala sekolah, sinkron ini dilaksanakan bagi sekolah yang melaksanakan moda semi online. Kalau online tidak perlu sinkron, jadi tidak perlu menyiapkan VHD, menyiapkan jaringan, menyeting IP, tidak perlu. Yang penting ada koneksi internetnya seperti itu. Jadi kalau online itu sebenarnya lebih enak sebenarnya ya. Tapi kita yang terpenting ini adalah menyiapkan perangkatnya sebaik mungkin. Pastikan perangkatnya online. Kemudian kalau menggunakan kliennya menggunakan Windows 10 atau Windows 11, pastikan juga sebelum pelaksanaan AN itu diupdate dulu. Jadi nanti pas pelaksanaan AN tidak lemot. Biasanya kan kalau komputer atau laptop Windows 10 ya yang masih menggunakan hard disk, kemudian dia update itu akan lemot sekali seperti itu. Kalau menggunakan SSD kan tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau menggunakan hard disk pasti akan lemot. Dan itu mungkin sangat mengganggu ya jika kita misalnya pagi-pagi sebelum pelaksanaan komputernya yang update kan online. Online kan berarti kliennya juga terkoneksi internet. Makanya kan otomatis ngupdate, dan Windows 10, Windows 11 itu ngupdate-nya kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, bahkan 3 kali sehari bisa ngupdate terus kan seperti itu. Jadi pastikan juga beberapa hari atau 1 minggu sebelum pelaksanaan AN itu komputernya sudah diupdate seperti itu. Selalu memperhatikan informasi pada laman ANBK. Jadi nanti insya Allah Mas Marhadi dibantu dengan saya akan menginformasikan pelaksanaan ANBK ini melalui WhatsApp grup yang sudah dibuat oleh Mas Marhadi ataupun Tawari ya yang untuk SD ya, atau untuk tahun kemarin. Ini untuk tanggung jawab proktornya nanti ini bisa dibaca ya, karena ini teknis saja, bisa dipelajarin sambil mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian sedikit untuk Suling-Jar. Untuk Suling-Jar ini dilaksanakan dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat SMK. Jadi nanti Suling-Jar ini
sama seperti AN, suling jari ini dasar injek datanya itu dari Dapodik. Jadi nanti pastikan Bapak Ibu pengelola Dapodik untuk eh, pendidiknya atau Bapak Ibu gurunya itu sudah terupdate datanya, terutama nick-nya dan juga namanya, karena nanti loginnya menggunakan nick. Jadi jika ada yang mutasi, mohon dicek kembali apakah Bapak Ibu guru tersebut sudah masuk ke Dapodik kita, karena nanti akan berpengaruh. Jadi untuk suling jari ini, kalau nggak salah, akan di cut off 2 hari sebelum pelaksanaan suling jari. Jadi waktunya eh, mepet gitu, jadi lebih enak bagi kita karena data itu nanti akan terupdate 2 hari sebelum pelaksanaan. Dan juga mohon dicek kembali, mohon maaf jika ada Bapak Ibu eh, gurunya yang sudah pensiun ataupun mungkin ada yang meninggal, mohon untuk eh, dicek seperti itu ya, dicek sesuai dengan kondisi yang ada di sekolahnya. Untuk pelaksananya sama ya, di sini nanti akan dibagikan akun operatornya. Kemudian untuk pelaksanaannya mungkin ini webnya mungkin nanti bisa dibagikan ya untuk dashboard sulit SLB ya, Survei Lingkungan Belajar Kemendikbud.go.id. Ini untuk webnya, untuk ini untuk operatornya ya. Nah, nanti akan mendapatkan kartu login peserta yang dicetak dari akun operator sekolahnya. Nah, misalnya TK mana, kemudian NPSN akan mendapatkan token dan juga nick. Nah, nick ini adalah eh, nick dari Bapak Ibu guru, nanti mohon dicek kembali nicknya dan juga namanya. Kemudian, nah ini untuk halaman tadi, Sulingjar tadi, untuk mengisi Sulingjar tadi, jadi NPSN, pakai token, pakai nick. Tokennya tadi sudah ada di kartu kartu ini tadi, kartu login tadi, nanti akan bisa diisikan di sininya. Nanti untuk dan juga tanggal lahirnya ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya mengerjakan sulinjar itu tidak dalam satu waktu, misalnya Bapak Ibu mengerjakannya hari Senin, kemudian dilanjutkan di hari Selasa, bagaimana seperti itu? Atau mungkin dikerjakan pagi, kemudian istirahat ataupun mengajar terus dilanjutkan siang harinya, bagaimana seperti itu? Untuk sulinjar ini, kalau bisa Bapak Ibu menyediakan waktu yang cukup untuk satu kali pengerjaan terus klik selesai, kalau bisa. Karena nanti takutnya kalau kita mengerjakan ini, kemudian kita tinggal, kemudian ada teman kita yang memakai atau login dengan akun dia, kemudian masuk, kemudian dia mengerjakan, maka hasil kerjaan yang kita kerjakan tadi akan hilang seperti itu. Takutnya seperti itu, karena ini tidak ada apa ya, tidak nge-save gitu ya, tidak nge-save. Jadi kalau misalnya kita ngerjakan, kemudian ngerjakan di laptop kita, terus kita tinggal ngajar, kita balik lagi, kita ngerjakan lagi, tidak masalah, selagi itu belum di logout. Tapi kalau sudah di logout ataupun dipakai oleh teman kita, misalnya kita pakai laptop atau komputer sekolah, dipakai bareng-bareng, maka itu akan menjadi masalah, karena nanti kita akan mengerjakan ulang. Kalau mengerjakan ulang tidak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita udah capek-capek, kemudian ngerjain ulang kan, takutnya kita malah berantem sama teman kita kan seperti itu. Untuk sulingjar juga ini mohon diperhatikan untuk eh, apanya ya, soal-soalnya ya. Jadi kita ini kan rapot sekolah. Rapot sekolah itu untuk membuat eh, PDS ya, perencanaan berbasis data sekolah kita, dan juga untuk membuat RKS, dan juga mungkin syukur-syukur kita mendapatkan bos kinerja seperti. Jadi nanti kita harus serius dalam melaksanakan penginputan suling jari ini. Paling tidak kita tidak ngasal mengisinya ya, terutama untuk saya ingatkan lagi untuk peserta didiknya, karena di situ ada soal-soal yang mungkin sensitif ya. Sensitif itu dalam artian soal-soal yang mengandung sara, pornografi, dan juga kekerasan di sekolah. Karena takutnya anak didik kita pengen buru-buru cepat keluar, kemudian jawab suling jarnya mungkin ngasal seperti itu, dan itu kan itu soal-soal yang sensitif, dan itu akan terekam Bapak Ibu, terekam di
rapot mutu sekolah kita. Untuk rapot mutu di Kepulauan Seribu secara umum sudah Bapak Ibu sudah membukanya kan pasti ya kan, untuk pasti ada peningkatan seperti itu. Jangan sampai apa yang sudah baik ini eh, menjadi turun seperti itu kan. Bapak Ibu pengawas, Bapak Krisnamurti dan juga Pak Muti kan sudah eh, kerja keras agar pendidikan di Kepulauan Seribu itu semakin baik seperti itu. Salah satu indikator peningkatan eh, pendidikan yang bisa kita jadikan tolak ukur itu ya rapot mutu pendidikan itu kan seperti itu. Mungkin itu aja Mbak Weni untuk bisa saya sampaikan karena saya sudah panjang banget menyampaikan materinya. Untuk PowerPoint ataupun PDF yang kami dapatkan nanti bisa kami share, dan juga untuk akun BioAN atau Bioportal dan juga akun ANBK nanti bisa di-share seperti itu dengan persetujuan eh, Mas Maradi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan nanti mohon untuk disampaikan karena kita biar clear satu persepsi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho atas penyampaian materinya. Dari materi-materi yang sudah disampaikan, barangkali ada yang Bapak Ibu ingin ditanyakan, silahkan. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Jelas kayaknya. Kan ini sebenarnya tugas tahunan sebenarnya hampir sama. Tinggal berubah dikit ya Pak. Nggak tahu kalau Bapak yang lain. Kayaknya pada jelas ini. Baik, Rutin ini. alhamdulillah kalau sudah yang. Jadi Oke. sudah paham semua ya Pak, sudah cukup jelas ya Pak. Jelas Bu. Insya Allah Bapak yang lain Ibu ya. Yang lain juga jelas kayaknya. Karena hampir sama Baik. sih kan. Tiap tahun sama. Sebelum acara kita ditutup, mungkin ada closing statement dari Pak Kasih pada Pak Urip, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Weni. Terima kasih kepada Pak Mutiarso, Pak Mas Hadi, Pak Ridho yang sudah memberikan penjelasan yang sangat gamblang sehingga sampai tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan ini pertanda memang benar-benar paham ya, bukan bingung ya. Baik, saya sekedar mengingatkan Bapak Ibu, eh, jangan sampai nanti masih ada mispersepsi tentang UN dan AN ya. Kemarin waktu eh, ada sosialisasi jenjang SMK, itu operator sekolah masih ada yang belum paham terkait dengan UN dan AN. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami bahwa UN dan AN itu berbeda ya. Kalau UN itu untuk mengukur hasil belajar siswa dan diikuti oleh seluruh peserta didik di kelas akhir setiap jenjang ya. Sedangkan kalau untuk asesmen nasional adalah untuk mengukur sistem pendidikan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Hanya diikuti oleh sebagian siswa yang berada di kelas, kalau SD itu kelas 5, SMP kelas 8, SMA SMK kelas 11. Nah ini perlu Bapak Ibu pahamkan kepada guru-guru yang lain, jangan yang paham hanya kepala sekolah, proktor, dan teknisi. Semua guru harus paham ini. Ya. Kemudian juga tadi saya mengingatkan lagi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mutiarso juga oleh Pak Ridho terkait dengan pemahaman orang tua. Ya. Mudah-mudahan di pulau nggak ada. Di darat pernah terjadi begini. Protes orang tuanya yang tidak ikut. Kenapa anak saya tidak diikut sertakan? Nah ini maka perlu sosialisasi. Khususnya ya di kelas di tingkat kelas yang mengikuti AN itu ya. Kalau SD kelas orang tua murid kelas 5 ya.
SMP kelas 8, SMA, SMK kelas 11. Ini perlu diberikan pemahaman. Kemudian untuk cadangan Bapak Ibu, jika terjadi ada anak yang tidak bisa hadir di hari pertama misalkan, Bapak Ibu pakai cadangan nih. Yang tidak masuk namanya Ani misalkan. Yang kemudian digantikan oleh Budi. Di hari berikutnya si Ani ternyata masuk misalkan. Nah, kira-kira yang ikut di hari berikutnya Ani atau Budi? Yang bersangkutan atau cadangannya? Nah, ya. Nah, ini yang diikut sertakan adalah yang menggantikan. Walaupun yang pertama masuk, tetap yang menggantikan yang di hari keduanya supaya tetap satu orang. Tuh. Jadi jangan sampai nanti terjadi mispersepsi yang pertama tadi kepada orang tua, kemudian yang tadi cadangan. Ya, ini mengingatkan saja karena ini gawe tahunan ya. Kalau seperti kalau kita sholat Idul Fitri kan, walaupun kita sudah hafal oleh petugas atau panitia sholat Idul Fitri diingatkan lagi niat sholatnya, bacaannya apa saja kan gitu ya. Suka lupa gitu ya. Tapi saya berharap di Pulau Seribu ini sebenarnya potensi teman-teman kepala sekolah, guru, proktor, teknisi ini luar biasa ya. Maka kemarin memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Ridho. Pokoknya kita patokannya kata Pak Sekdis, Pulau Seribu. Kalau Pulau Seribu saja bisa online, masa darat nggak bisa online ya. Maka ayo, karena kita dipantau benar nih Pulau Seribu oleh Dinas Pendidikan, kita sukseskan semua. Dan saya agak menyimpang kepada pokok materi hari ini. Saya mengingatkan satu lagi yaitu terkait aktivasi akun belajar ID. Monggo di progresnya benar-benar di awal Agustus ini harus selesai 100%. Walaupun sampai saat ini Pulau Seribu masih yang tertinggi persentasenya. Tetapi belum 100%. Saya kepingin tertinggi dan 100%. Baik gurunya, pendiknya maupun siswanya. Sementara ini selesaikan yang sudah punya akun belajar saja yang diaktifasi. Kalau yang belum nggak usah didaftarkan dulu. Nanti setelah Agustus baru. Kemudian mengingatkan kembali karena ini di awal tahun pelajaran baru. Kemarin juga PJ Gubernur berkunjung ke salah satu sekolah di Jakarta Pusat. Menghimbau agar tidak terjadi bullying. Ya khususnya mungkin kalau di SD sih kayaknya enggak, untuk dari kelas 2 sampai kelas 5 nakalin anak murid baru kayaknya nggak mungkin lah kayaknya ya. Kayaknya enggak lah. Tapi kalau yang SMP, SMA, SMK mohon ini dipantau betul. Jangan sampai terjadi perundungan atau bullying untuk SMP, SMA, SMA. Mobil khusus SMA dan SMK yang ada di asrama. Di kelas, di sekolah mungkin enggak, tapi khawatirnya malam. Nah, ini perlu pembinaan yang benar-benar pendekatan yang baik agar tidak terjadi. Lalu, saya mengingatkan lagi yang satu lagi yang terakhir ini tentang pendidikan anti korupsi yang insya Allah akan dilaksanakan secara serentak tanggal 6 dan tanggal 13 Agustus. Ini sudah fix ya, sudah fix sehingga Bapak Ibu sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin. Kalau yang di satu hari itu ada 3 pengajar, berarti siapkan 3 kelas. Ya, kalau hanya satu ya satu kelas, gitu aja. Beserta sarana prasarananya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengganggu waktunya. Semoga untuk Pulau Seribu sukses. Tadi sukses perencanaan, sukses pelaksanaan, dan sukses hasil. Ya, tapi nggak ada pendalaman materi dalam rangka menghadapi AN, nggak ada ya. Karena ini mengalir begitu saja. Ada dan di peringkat juga nggak bisa itu. Di peringkat nggak bisa. Tapi kalau yang kenaikannya secara signifikan memang ada apa? Bos kinerja ya. Bos kinerja ya. Jadi ya kita saling bahu-membahu, mudah-mudahan Pulau Seribu tadi 3 sukses tuh, perencanaan, pelaksanaan, hasilnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh yang hadir di acara Zoom ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Satu lagi Waalaikumsalam tambahan. warahmatullahi Satu lagi nih wabarakatuh. pesan dari Sudin Kesehatan. Bapak Ibu yang ada di darat, yang punya anak 0 sampai 8 tahun atau ponakan atau saudara atau cucu yang belum diimunisasi polio, silahkan bisa dibawa ke Mitra Praja yang di darat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Urip atas closing statement yang sudah disampaikan. Semoga dapat kita pahami dan kita laksanakan demi peningkatan mutu pendidikan di Kepulauan Seribu. Dengan berakhirnya closing statement dari Pak Urip tadi, maka rapat pagi hari ini cukup sampai di sini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin pamit, Pak, Bu semuanya. Assalamualaikum. Salam, Mbak Di.